ini Arab gila-gilaan membuat villa-villa dan rumah-rumah mewah di kaki-kaki gunung, kaki ke bukit, bahkan di puncak bukit. Itu sebagai lambang kemewahan ya. Udah model dan tren. Dan di dalamnya ada pelacur-pelacur. Di dalamnya ada permainan kasino, permainan judi segala macamnya. Mendatangkan orang Eropa, mendatangkan, dan mereka melakukan segala macam. Selanjutnya, ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, ini adalah kondisi yang digambarkan Nabi 1400 tahun yang lalu, dan hari ini di zaman kita sekarang kita menyaksikannya. Berarti berita akan ada beberapa kaum dan kabilah di Arab, khususnya Arab Saudi, berubah menjadi kera dan babi. Pasti akan menjadi berita dunia, akan menjadi berita dunia, dan mereka dibiarkan oleh Allah hidup sampai hari kiamat. Berarti nanti Dajjal datang, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya binatang raksasa, terjadinya kematian orang Islam yang beriman seluruh dunia. Mereka tidak mati-mati, mereka tetap ada dalam bentuk kera dan babi, karena hadis Nabi mengatakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, di sini di halaman 160 dipertanyakan di sini, bilakah gempa itu ditimbulkan oleh hantaman meteor? Bila meteornya jatuh itu kapan? Dan meteor ini menimbulkan gempa-gempa? Jawabannya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, riwayat Imam Ahmad, bahwa apabila Arab sudah menghalalkan musik, mengundang penyanyi-penyanyi wanita, dan mereka sudah idza dhaharatil qainat wal ma'azif wasyurbatil khumur, apabila mereka sudah meminum khamar. Ya sudah, sekarang sudah. Jika demikian, maka selamat datang wahai petaka dan huru-hara akhir zaman. Sudah siapkah kita? Sudahkah siap kita? Saya lihat ini sekarang ini kayak seperti lepas kendali semuanya ya. Seperti lepas kendali. Mungkin karena kita di mana, di perkampungan Kang Ustaz. Kondisi di kota kurang begitu terasa oleh kita, kota-kota besar. Tapi orang-orang di kota besar udah panik. Hidup mereka sudah makin gak karu-karuan. Kegaduhan, keributan di tingkat pusat. Kemudian ekonomi yang tidak bisa dikendalikan lagi. Ekonomi semakin parah. Dan sekarang Rusia betul-betul nantang NATO sekarang. Nantang perang Amerika. Ya, ini perang antara kita. Saya sudah tidak tahan lagi melihat kejahatan dan kebiadaban Amerika. Mamarika, NATO. Jadi Putin dah ada kayak gelap mata begitu ya, sudah nantangin perang. Kita tak tahu kalau memang terjadi perang dalam skala ini, maka akan banyak negara-negara dunia akan terlibat. Makin hancurlah ekonomi, makin hancurlah tatanan kehidupan, makin tidak terkendali kondisi, dan seterusnya. 2022 akan menjadi tahun yang teramat sangat gelap bagi manusia yang hidup. 2022, selamatkan kami Allah. Kenapa kita doanya macam itu setiap subuh menjelang subuh? Kenapa doanya macam itu ketika kita tarawih? Karena semacam apa tuh, gerbang huru-hara terbesar itu macam udah terbuka lebar, dan kita disedot untuk masuk ke dalamnya. Ya, kita disedot untuk masuk ke dalamnya dan menikmati petaka dan huru-hara akhir zaman yang dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah, khamar di akhir zaman, kata Rasulullah, akan kamu beri dengan nama yang bermacam-macam. Khamar di akhir zaman bukan hanya khamar, namanya macam-macam. Khamar itu apa saja bisa memabukkan, membuat hilang akal orang, membuat hilang kesadaran orang. Maka khamar pada hari ini bisa juga disebut dengan narkotika, bisa juga disebut dengan sabu-sabu, bisa juga disebut dengan ganja, bisa juga disebut dengan opium, bisa juga disebut dengan apa lagi? Dadah, bisa juga disebut dengan anggur merah, yang bisa menghilangkan akal orang, ya, khamar, dan orang akan menjadi kecanduan untuk melakukannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, hadis berikut ini kita bacakan di halaman 161. Abdullah bin Hawalah berkata, ya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadaya ala ra'si. Rasulullah meletakkan kedua tangannya di atas kepalaku, model ini. Diletakkan Rasulullah kedua tangannya di atas kepala Abdullah ibnu Hawalah. Lalu auhamati, ya, atau di atas ubun-ubunku, diletaknya tangannya begini. Apa kata Rasulullah? Wahai ibnu Hawalah. Ibnu Hawalah waktu itu masih remaja ya. Hai ibnu Hawalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ibnu Hawalah
idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardal muqaddasah, kalau engkau nanti melihat khilafah Islamiyah sudah diumumkan di Baitul Maqdis, Palestina. Lalu kata Rasulullah SAW, faqad danatil zalazil wal balaya wal umurul izam. Apabila khilafah Islamiyah sudah dikumandangkan, diumumkan di Baitul Maqdis, Palestina, maka pada saat itu gempa-gempa besar akan terjadi di berbagai belahan muka bumi. Gempa-gempa besar. Wal balaya, bencana-bencana yang mengerikan banyak terjadi di berbagai belahan muka bumi. Wal umuril izam, serta urusan-urusan yang sangat besar yang menakutkan akan terjadi. Was-sa'atu yawma idzin aqrabu ila an-nasi min yadi hadhihi min ra'si. Sementara itu pertanda kiamat sudah sangat dekat, lebih dekat daripada tangan saya yang sekarang ini ada di atas kepalamu. Lebih dekat lagi kiamat saat itu. Berarti kalaulah jadi besok pasukan Taliban Afghanistan yang bersatu dengan pasukan Hamas, mujahidin Hamas, dan para mujahidin yang datang dari Shishan, yang datang dari Suria, bersatu lalu memerdekakan Masjidil Aqsa, maka di hadis riwayat Imam Muslim yang lain Nabi berkata, tempat yang paling aman satu-satunya di muka bumi adalah Palestina, kata Nabi. Maka Nabi perintahkan kita hijrah ke sana. Siap-siap, paspornya dipersiapkan, duitnya disiapkan. Yang nggak bisa berangkat gimana? Siapkan tempat-tempat di atas bukit-bukit, kata Rasulullah. Di atas bukit-bukit buat perkampungan orang-orang beriman di sana. Ya, orang-orang beriman yang selamat imannya di akhir zaman, kata Nabi, yang membawa hartanya, membawa keluarganya, menyelamatkan imannya ke daerah perbukitan. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sangat kena ya sekarang. Jika memang halnya demikian, maka memang cukup mengkhawatirkan, cukup mencemaskan, karena semua yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan mata kita hari ini kita saksikan.